Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum minayyirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberkahkan. Yang terutama, semoga teman-teman semua sekeluarga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, bencana ataupun wabah. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan menyampaikan sebuah informasi yang menurut saya informasi ini, berita-berita ini aneh atau bisa dikatakan nyeleneh, bahkan juga mungkin lucu teman-teman semua ya. Di satu sisi saya tidak ingin membeda-bedakan antara ulama yang satu dengan ulama yang ini. Menurut saya ya, nanti Anda boleh menyimpulkan sendiri. Tapi ini menurut saya, berita ini datang dari berbagai macam ustadz, ya, ustadz lah. Ya, artinya para ustadz yang sebelah sana lah, gitu ya. Yang pertama datang dari seorang al-ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Al-Ustadz Dr. Syafiq ini mengatakan baru-baru ini bahwa jikalau kita bergaul dengan orang-orang non-muslim, bahkan dia mengatakan kafir, itu haram. Itu haram. Dan sebelum itu, teman-teman semua, Dr. Syafiq ini juga sebelumnya pernah mengatakan, dan itu cukup viral juga, yaitu memakai baju klub bola, ya, klub bola. Kalau nggak salah itu panggilannya klub bola itu apa ya? Iblis merah apa setan merah, teman-teman. Ya gitulah, setan merah mungkin ya. Nah itu juga nggak boleh pakai baju seperti itu. Dan sekarang yang terbaru adalah Dr. Syafiq melarang, mengharamkan berkawan dengan orang kafir atau orang non-muslim. Apa yang ingin saya tanggapi di sini teman-teman semua? Menurut saya bahwa apa yang telah disampaikan oleh Dr. Syafiq Reza Basalamah ini, kalau kita sekarang berada di Indonesia ini, di NKRI ini teman-teman, ini sangat bahaya. Karena ini akan memecah belah, baik di kalangan umat Islam sendiri, maupun ya justru dengan yang dituju oleh Dr. Syafiq itu, yaitu orang-orang non-muslim. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini ya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai ras, dari berbagai bahasa, bahkan juga keyakinan. Nah, kalau ungkapan-ungkapan semacam ini terus-menerus disampaikan kepada kaum muslimin, maka tidak akan menutup kemungkinan ini akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan rasis, akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan intoleran kepada non-muslim itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman semua, apa yang disampaikan oleh Dr. Syafiq Reza Basalamah ini menurut saya tidak berdasar. Entah pemikiran-pemikiran beliau dari mana, saya tidak tahu. Walaupun di video sana dia mengungkapkan boleh kalau antum misalkan katanya punya kawan-kawan di kampus yang non-muslim, yang beragama Kristen ataupun Hindu, Buddha gitu kan.
Anda boleh berteman, akan tetapi Anda jangan dekat, jangan bersahabat, jangan sampai ngobrol begitu berdekatan sehingga Anda merasa simpati kepadanya, kemudian Anda terpengaruh. Nah, itu yang dilarang. Kalau berteman biasa-biasa saja sih katanya boleh saja. Tapi dipastikan Anda tidak boleh bergaul dengannya, dekat. Menurut saya pernyataan ini adalah sesuatu yang memang kabur. Kaburnya bagaimana? Ya bagaimana mungkin kita istilahnya berteman akan tetapi tidak dekat dengan teman itu. Ya bisa jadi ada gitu. Tapi walaupun memang benar demikian, seolah-olah kita ini yang beragama Islam tidak pede dengan agamanya. Bahkan saya pun banyak kok punya teman orang-orang yang non-muslim ya. Karena rumah saya itu tidak jauh dari wihara ya, apa namanya kalau di tempat teman-teman apa tuh, kelenteng kalau di sini namanya ya, yang berarti ya agamanya Konghucu. Itu kebanyakan Tionghoa penganutnya. Dan saya banyak berteman di sana. Di pinggir-pinggir wihara itu ada bermacam-macam tukang jualannya. Ada mie goreng, ada segala macam di sana. Banyak. Dan saya sering makan di situ. Sering makan gitu di sana kan. Di sanalah saya punya banyak teman dari kelompok mereka, dari orang-orang non-muslim ini, yaitu beragama Konghucu. Sampai sekarang juga saya baik hubungannya dengan mereka. Dan itu pergaulan saya dengan mereka sama sekali tidak mempengaruhi akidah saya. Saya tetap saja Islam. Bahkan saya berbisnis misalkan berjualan, ngambil-ngambil barangnya dari dia juga. Dari kelompok-kelompok itu juga. Jadi saling membantulah di sini. Jadi apa yang dikatakan oleh Syarif Basalamah ini sangat tidak berdasar sama sekali, bahwa kita diharamkan untuk bergaul dengan orang-orang yang non-muslim. Itu informasi yang pertama, teman-teman semua. Kemudian yang kedua, ini juga nyeleneh. Namun ini disampaikan oleh seorang Al-Ustaz Abdul Qadir Al-Zawaz ya. Ya itulah kelompok-kelompok sebelah ya, yang senang mengharam-haramkan, yang senang membid'ah-bid'ahkan. Abdul Qadir Al-Zawaz ini juga mengatakan baru-baru ini, kalau kita mencintai orang-orang yang kafir, haram juga sama. Tapi di sini dalam arti dia mengidolakan ya. Jadi kita tidak boleh mengidolakan orang-orang kafir. Tidak boleh mencintai orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir. Dan dia contohkan kepada pemain bola. Cristiano Ronaldo katanya kan, idolanya itu banyak. Itu diharamkan, tidak boleh. Tidak boleh mengidolakan orang-orang kafir. Nah ini pemikiran-pemikiran semacam ini kenapa harus terus-menerus diungkapkan di ruang publik? Sehingga itu akan dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Kalau lama-lama itu tidak menutup kemungkinan teman-teman semua kita akan terpecah. Karena akhir-akhir ini bermunculan banyak ustadz-ustadz, ya, yang menyampaikan hal-hal yang nyeleneh seperti itu. Dan ini kasus yang kedua. Dan masih banyak lagi teman-teman semua yang lainnya. Kemudian bahwa makanan yang hijau itu, kue-kue itu, kue klepon itu tidak syar'i katanya kan, tidak islami, segala macam. Bahkan ada yang mengatakan saya lupa tuh nama ustadznya, masih di kalangan mereka juga, menyanyikan balonku ada 5 buat anak-anak itu diharamkan juga. Kemudian ada yang mengharamkan musik juga. Nah itu yang kedua yang datang dari Al-Ustadz Abdul Qadir Al-Zawaz. Jadi kita tidak boleh mengidolakan orang-orang yang kafir. Lalu bagaimana nasibnya jika sekarang kita sebagai umat Islam, Anda mengidolakan artis-artis orang luar negeri ya, orang Amerika, orang ya artinya Hollywood lah, baik artis-artis film.
Saya sendiri pun mengidolakan dalam seorang aktor ya, aktor film itu kayak si siapa? Kayak si Jet Li itu saya suka. Kemudian ada si Steven Seagal itu saya suka. Saya mengidolakan. Kenapa hal ini yang memang bahwa itu adalah sebagai privat kita untuk menyukai seseorang, idola kita, dan dia jauh di sana, hanya sekedar mengidolakan. Dan saya tunggu-tunggu filmnya itu kan, apa yang kira-kira yang baru. Jason Statham itu ya favorit saya. Ya, senang saya dengan aktingnya itu. Kenapa dilarang? Kenapa itu diharamkan? Jadi menurut saya ini sungguh sangat tidak masuk akal. Yang menurut saya itu ya memang tidak ke depan gaya pikirnya itu, ya ke depan. Jadi selalu terbelakang. Hal-hal yang sepele semacam itu kok kenapa bisa timbul di dalam pikiran Ustadz Abdul Qadir Az-Zawaj itu mengharamkan sesuatu yang memang lumrah kita melakukannya. Mengidolakan masa nggak boleh? Mengidolakan pemain bola Cristiano Ronaldo dilarang, diharamkan lagi. Ini sangat dilarang, tidak boleh. Nah itu yang kedua informasi dari penyampaian Abdul Qadir Az-Zawaj. Kemudian datang juga namanya Al-Ustadz Khalid Basalamah. Dia juga pernah mengharamkan musik. Nah, Khalid Basalamah ya sama. Gaya-gayanya itu ya seperti itu. Ya. Ini akan menimbulkan perpecahan atau minimal kita akan terjadi gesekan di antara umat-umat Islam. Akan terjadi gesekan. Karena kita sudah pahami bahwa mazhab di kita yang berada di Indonesia ini itu 45% itu ya bermazhab Imam Syafi'i. Seolah-olah Anda memaksakan diri ingin membawa mazhab yang di sana ke sini. Ya maka ya terjadi ya pergesekan. Ya buktinya cukup bukti sekarang. Masih adakah sekarang orang-orang rakyat Indonesia khususnya umat Islam yang suka membaca Al-Quran di malam Jumat, artinya membaca tawasul gitu ya, membaca Al-Quran surat Yasin di malam Jumat, itu sekarang sudah jarang ditemukan. Ini akibat dari apa? Karena saking terus-menerusnya dan secara masif mereka menyampaikan bahwa membaca Al-Quran surat Yasin di malam Jumat itu adalah bid'ah. Tidak boleh. Tidak sesuai tuntunan Nabi. Kalau mau katanya baca surah Al-Kahfi. Itu yang disunahkan di malam Jumat, baca surah Al-Kahfi. Entahlah pemikiran mereka itu seperti apa. Yang jelas pengaruhnya kepada kita umat Islam yang dulunya memang senang membaca Al-Quran di malam Jumat, baik di rumah-rumah, di masjid-masjid. Di keluarga saya itu dahulu, di kampung nenek saya dulu itu, kalau setiap malam Jumat itu tetangga-tetangga itu semua rame di rumah-rumah itu membaca Al-Quran surat Yasin. Katanya ya begitulah, walaupun memang ini adalah tradisi. Dan siapa yang mengatakan bahwa ini adalah ibadah? Ini tradisinya. Setiap negara itu punya tradisi masing-masing. Dan tradisi kita Islam di Indonesia itu adalah membaca surah Yasin di malam Jumat. Mungkin kalau surat Al-Kahfi itu ya mungkin tradisi kebiasaan orang-orang yang ada di Arab Saudi sana. Dia disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah, sementara di Indonesia ini tradisinya adalah membaca surah Yasin. Dan itu sudah sukar sekali ditemukan. Di rumah-rumah itu tidak terdengar lagi membaca surah Yasin. Dan kita kirimkan misalkan kepada karuhun-karuhun kita ya, ahli-ahli kubur kita, orang tua kita, nenek kita yang sudah meninggal. Dan itu tidak pernah kita mendengar membaca lagi di rumah-rumah. Inilah salah satu bukti bahwa kita sudah mulai terpengaruh dengan
apa yang telah mereka sampaikan selama ini. Dan memang ustadz-ustadz seperti ini banyak bermunculan sekarang, yang senangnya membid'ah-bid'ahkan dan mengharam-haramkan sesuatu urusan. Padahal memang ini tidak dianggap juga sebagai ibadah ya, tradisi. Ini tradisi di Indonesia itu membaca Yasin di surat Jumat sekarang sudah sukar ditemukan. Karena yang dibacanya adalah Al-Quran, sementara Al-Quran itu kalau dibaca nilainya adalah ibadah. Maka di sanalah terjadi hal-hal yang bisa dikatakan bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Memang ini secara tradisi tidak ada di zaman Rasulullah, ya. Akan tetapi yang kita bacanya itu adalah Al-Quran, sudah jelas-jelas bahwa perintah untuk membaca Al-Quran itu ada, dan itu ibadah membaca Al-Quran itu. Jangankan Anda membacanya sendiri, kalau saya membaca Anda mendengar, malah itu Anda pun akan kebagian pahalanya. Nah itulah teman-teman, jadi gaya-gaya pikir seperti ustadz-ustadz seperti itu yang menurut saya sangat tidak masuk akal, sangat tidak moderat, jadi ketinggalan zaman gitu kan. Dan menurut saya ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau gesekan di kalangan umat Islam sendiri, dan itu sudah bisa dibuktikan. Sekarang sudah mulai terjadi pergesekan-pergesekan itu. Kemudian selanjutnya informasi dari MUI sendiri teman-teman semua, yaitu tentang masalah BH atau bra ya, pakaian dalam seorang wanita. Masya Allah. Dan ini juga kemarin viral menjadi ramai ya isu ini. MUI juga mengharamkan wanita atau perempuan yang memakai BH atau bra ya, itu pakaian dalam perempuan teman-teman semua. Yang bikin saya heran itu nyalanya kok pikirannya kenapa sampai ke sana. Jadi logikanya itu terbalik teman-teman. Kalau ada perempuan yang di luar ya, bergaul dia dengan orang yang lain muhrim, yang lain mahram, itu katanya kalau pakai bra, kalau pakai BH itu, karena kan pengaruh si BH ini kan akan menimbulkan penglihatannya ini kayak seperti kenceng gitulah teman-teman semua ya. Nah ini nggak tahu lah saya pikirannya, mas, kok sampai gitu, sampai ngurusin hal-hal yang seperti itu. Ini kan masalah penampilan busana perempuan gitu. Kok itu sampai diurusin, yang seharusnya ada lagi yang lebih penting daripada hal-hal yang seperti ini. BH diurusin teman-teman semua ya. Dan ini kabarnya ya memang dari MUI gitu. Adanya diharamkan kalau perempuan keluar di tempat yang bukan mahram lalu memakai BH. Apakah memang benar ini ada anjurannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin pada zaman Rasulullah itu celana dalam pun nggak ada teman-teman semua, belum ada BH itu. Mungkin maksudnya begini ya. Kalau di Arab Saudi sana kan, kalau di zaman Rasulullah itu kan wanita itu kan tertutup ya, memakai seperti kayak dress gitu, jubah dari atas sampai ke bawah itu tertutup. Ya wajar saja kalau mereka tidak menggunakan bra, lalu tidak terlihat kan, karena pakaiannya itu longgar lah, jadi rata aja gitu. Ya itu kan di Arab sana ya, dan tradisi cara berpakaiannya punya seperti itu. Yang salah paham nih, kita tradisi di Indonesia ini bermacam-macam, berbeda-beda. Jangan salah paham nih ya, artinya bukan saya menyisihkan kebiasaan orang-orang Arab. Kalau menutup aurat itu ya memang diwajibkan bagi perempuan gitu ya. Akan tapi kan ada orang yang melaksanakan, ada juga yang tidak. Nah bagi orang yang tidak, sementara dia beragama Islam dan dia misalkan memakai kaos wanita ini, tapi dia agama Islam ya, kemudian dia memakai BH, bra, dan kemudian kita melihatnya nonjol seperti itu, padahal aslinya kan tidak sebetulnya kan gitu. Jadi
Dia pakai bra itu hanya sekedar untuk menutupi fisiknya yang memang tidak seperti itu. Dan memang fungsinya si bra ini adalah untuk menahan, gitu kan. Kecuali kalau misalkan Anda di depan suami Anda, misalkan gitu ya. Nah, itu nggak masalah katanya kan. Tapi kalau Anda keluar dan memakai bra, itu katanya haram, nggak boleh. Menurut saya ini logikanya sangat terbalik sekali. Masa tidak dibolehkan memakai bra? Yang menurut saya sih mungkin ini datang dari seorang peneliti ya, yang mungkin dia iseng diam di pinggir jalan memperhatikan setiap orang perempuan lewat gitu kan. Kemudian dia memperhatikan mungkin gitu, kok kebanyakan nih perempuan-perempuan ini kelihatannya itu si payudaranya itu seger-seger gitu kan. Nah gitu mungkin. Terus maka dia jadikanlah suatu keilmuan atau penelaahan dia, penelitian dia gitu ya. Entahlah, kita pikirkan bersama pemikiran semacam ini. Belum lagi nanti dari PKS ada juga yang menganjurkan bahwa setiap anggotanya itu ya harus poligami ya. Anjuran, ini anjuran. Nah ini kenapa sih otak-otaknya itu selalu, arahnya itu selalu perempuan gitu. Nggak ada yang lain, urusan yang lain yang lebih penting daripada itu. Urusan BH lah diurusin. Itu kan privasi seorang perempuan ya, dia mau memakai BH ataupun. Nah inilah keilmuan-keilmuan di zaman sekarang ini teman-teman. Hal-hal yang sekecil itu pun sekarang sudah mulai dimunculkan. Entahlah ini secara sengaja untuk membuat kegaduhan, untuk membuat suatu kericuhan supaya kita terpecah, saya tidak tahu. Dan ini masih banyak lagi teman-teman semua. Tentang pengharaman musik, tentang pengharaman BH seperti tadi, tentang pengharaman pengajian di malam Jumat, ya, tawasul, belum lagi maulid Nabi, itu semua dibid'ahkan, diharamkan. Belum lagi masalah banyak lagi lah. Saya hanya ingin segera menyampaikan contohnya, salah satunya adalah itu. Jadi tujuan saya membuat video ini teman-teman, jangan salah dipahami. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan dan tidak ada maksud untuk membentur-benturkan ulama ini, ustadz ini dengan ustadz yang lain. Tidak ada teman-teman. Kalau saya sih pribadi hanya sekedar ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir. Ya kalau kesimpulannya terserah teman-teman sendiri untuk menilainya. Silahkan teman-teman semua untuk menyimpulkan sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.